Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Salam sejahtera semoga telah dilimpahkan kepada pemimpin umat manusia, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yakni Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga salam sejahtera semoga tetap dilimpahkan Allah atas keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuknya sampai hari kemudian. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, Profesor Dr. Ernad Renaldi Idrus, SSI, dan yang kami hargai teman-teman pendengar semuanya. Saya Siti Nur Saleha sebagai moderator, bersama dengan anggota kelompok 5, teman-teman saya ada Cut Fujanurianda dan juga Tiara Fitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami tentang kromatografi gas. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih terkait kromatografi gas. Baik, jadi poin materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian kromatografi gas. Yang kedua, ada prinsip kromatografi gas. Yang ketiga, ada instrumen kromatografi gas. Yang keempat, ada faktor-faktor kromatografi gas. Yang kelima, ada jenis kromatografi gas. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari kromatografi gas. Untuk poin pertama, pengertian kromatografi gas akan dijelaskan oleh teman kami, Tiara Fitri. Kepada Tiara, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Seluruh bentuk kromatografi terdiri dari fase diam dan fase gerak. Pada fase diam, digunakan zat padat atau zat cair, sedangkan pada fase gerak digunakan gas yang bersifat inert. Nah, senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di kolom partisi. Untuk poin kedua, prinsip kromatografi gas akan dijelaskan lagi oleh Tiara Fitri. Kepada Tiara, kami persilahkan. Kemudian prinsip kromatografi gas, teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus antara solut dengan fase diam. Kemudian fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor. Penggunaan suhu terprogram atau waktu retensi bertujuan untuk menjamin solut akan menguap dan cepat terelusi. Dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi gas, lalu sampel tersebut diuapkan dan dielusi oleh gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Yang ketiga, ada instrumen kromatografi gas yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, ini adalah gambar dari instrumen kromatografi gas, di mana di sini adalah gas pembawa, kemudian ini adalah flow control valve, dan di sini ada gambar sample injection port, dan ini adalah gambar kromatografi kolom, dan yang ini adalah gambar detektor, kemudian yang terakhir adalah gambar kromatogram atau komputer data. Nah, instrumen kromatografi gas yang pertama yaitu ada gas pengangkut. Gas pengangkut ini berfungsi sebagai fase gerak pada kromatografi gas untuk membawa solut ke dalam kolom. Nah, gas pengangkut ini nantinya akan ditempatkan di dalam tabung silinder bertekanan tinggi dengan tekanan sebesar 150 atmosfer. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh gas pengangkut yaitu inert, tidak bereaksi dengan cuplikan, pelarut, dan material dari kolom. Kemudian murni dan mudah diperoleh serta murah. Kemudian syarat selanjutnya adalah sesuai dan cocok untuk detektor dan harus memenuhi difusi gas. Yang kedua, ada flow controller atau pengatur aliran dan pengatur tekanan yang berfungsi sebagai bagian yang mengatur aliran gas carrier sesuai dengan metode yang digunakan.
Nah, pengatur aliran dan pengatur tekanan ini disebut juga dengan pengaturan atau pengurangan Draeger. Pada tekanan 2,5 atmosfer, Draegin akan bekerja baik dan akan mengalirkan massa aliran dengan tetap. Tekanan pada tempat masuk lebih besar dari kolom diperlukan untuk mengalirkan cuplikan agar masuk ke dalam kolom. Yang kemudian ada tempat injeksi yang berfungsi sebagai bagian yang mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Tempat injeksi ini dalam pemisahan analit harus dalam bentuk fase uap. Kebanyakan senyawa organik itu berbentuk cairan atau padatan, sehingga senyawa tersebut harus diuapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian panas yang terdapat dalam tempat injeksi nantinya dapat mengubah senyawa yang berbentuk cairan atau padatan menjadi bentuk uap. Selanjutnya ada kolom yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Kolom yang biasa digunakan sangat bermacam-macam dan bentuknya sangat beragam. Panjang kolom yang digunakan mulai dari 1 meter sampai dengan 30 meter. Sedangkan untuk diameter kolom sendiri biasanya antara 0,3 mm hingga 0,5 mm. Kolom ini dia berisi padatan pendukung dari fase diam yang berfungsi untuk mengikat fase diam tersebut. Eh, Berupa tanah di atom yang telah dipanaskan atau dikeringkan. Persyaratan padatan pendukung yang baik, yang pertama adalah inert, tidak menyerap cuplikan, yang kedua kuat, stabil pada suhu tinggi, yang ketiga memiliki luas permukaan yang besar, yaitu 1-20 meter kubik per gram, dan yang terakhir adalah permukaan yang teratur, ukuran yang sama, ukuran pori sekitar 100 mikro. Kemudian selanjutnya ada detektor gas. Detektor gas ini berfungsi sebagai tempat memantau aliran outlet dari kolom sehingga waktu komponen mencapai outlet. Nah, untuk detektor gas juga merupakan komponen utama pada instrumen kromatografi gas. Detektor ini merupakan perangkat yang terletak pada ujung kolom, tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi gas adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik. Sinyal elektronik ini nantinya berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Nah, untuk detektor yang sering digunakan dalam kromatografi gas yaitu ada detektor FID atau Flame Ionization Detector atau TCD yaitu Thermal Conductivity Detector. Sedangkan pada GCMS detektor yang digunakan yaitu mass spectrometry atau spektrometri massa. Detektor ini mampu memberikan informasi data struktur kimia senyawa yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja instrumen. Jadi, mekanisme kerja instrumen kromatografi gas itu cara pemisahan dari sistem ini sangat sederhana, di mana cuplikan yang akan dipisahkan diinjeksikan ke dalam injektor. Kemudian aliran gas pembawa yang inert akan membawa uap cuplikan ke dalam kolom. Kemudian nantinya kolom-kolom akan memisahkan komponen-komponen cuplikan tersebut. Kemudian komponen-komponen yang telah terpisah dapat dideteksi oleh detektor sehingga memberikan sinyal yang kemudian dicatat pada recorder atau kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Nah, selanjutnya untuk poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kromatografi gas akan saya jelaskan lagi. Yang pertama ada faktor diameter partikel. Jadi, diameter partikel ini digunakan partikel support yang kecil berukuran serba sama atau homogen dan halus. Kemudian, yang kedua ada flow rate. Flow rate ini penggunaan flow rate sedikit lebih tinggi akan menghemat waktu analisis. Kemudian untuk gas pembawa, untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi, gunakan carrier gas dengan BM yang tinggi seperti argon atau nitrogen. Kemudian tipe fase diam. Komponen-komponen sampel harus mempunyai kelarutan yang berbeda-beda pada fase diam tersebut. Kemudian untuk konsentrasi fase diam, itu konsentrasi rendah akan mempercepat waktu analisis dan memungkinkan operasi dengan suhu rendah. Kemudian untuk tekanan, efisiensi kolom semakin tinggi jika perbandingan tekanan masuk
dan keluar dari kolom makin rendah. Untuk temperatur, resolusi dapat diperbaiki dengan penurunan suhu kolom, tetapi penurunan suhu mengakibatkan waktu analisis lebih lama dan absorpsi bertambah. Kemudian yang terakhir ada diameter kolom. Nah, efisiensi kolom dipertinggi dengan memperkecil diameter dari kolom. Kemudian poin kelima, untuk jenis-jenis kromatografi gas akan dijelaskan oleh teman kami Jutfuja. Kepada Jutfuja kami persilahkan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gas kromatografi. Jadi, gas kromatografi itu terbagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Kromatografi gas padat merupakan istilah yang mengacu pada teknik kromatografi di mana fase diam dalam keadaan padat dan fase gerak dalam keadaan gas. Dan kromatografi gas cair adalah teknik kromatografi di mana fase diam dalam keadaan cair dan fase gerak dalam keadaan gas. Dan perbedaan antara kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat pada fase stasioner yaitu fase diam pada kromatografi gas padat, fase diam kromatografinya dalam keadaan padat, sedangkan pada fase diam kromatografi gas cair yaitu dalam keadaan cair. Kemudian pada kolom kromatografi pada fase diam diterapkan pada dinding bagian dalam kolom sebagai senyawa padat, sedangkan pada kromatografi gas cair fase diam diterapkan pada dinding bagian dalam kolom sebagai film cair tipis. Kemudian ada aplikasi suhu tinggi. Pada kromatografi gas padat dapat digunakan pada suhu tinggi, sedangkan pada kromatografi gas cair tidak dapat digunakan pada suhu tinggi. Kemudian perbedaan pada stabilitasnya, pada sediam kromatograf padat gasnya stabil, sedangkan fase diam kromatografi gas cair tidak stabil. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian untuk poin materi yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan kromatografi gas yang akan dijelaskan oleh Jutfuja. Kepada Jutfuja kami persilahkan. Nah, jadi kekurangan dan kelebihan dari kromatografi gas yaitu kelebihannya pada waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi, kemudian dapat menggunakan volume lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Kemudian gas memiliki viskositas yang rendah, kesetimbangan partisipasi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Terakhir, pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Sedangkan kekurangannya yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kemudian yang kedua ada kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan, pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan. Tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan kecuali terdapat metode lain. Terakhir, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Ada kolom komentar. Sekian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.